Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Botani Farmasi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan deskripsi dari suatu tanaman. Nah, kita ambil contoh yang paling gampang adalah paper beetle atau daun sirih ya. Kalau saudara buka di textbook misalnya di Materia Medica atau di British Herbal Pharmacopoeia, kemudian mungkin di Pharmacopoeia Herbal Indonesia ya, penjelasan terkait tanaman itu pasti akan dimulai dengan habiatusnya atau di mana tanaman tersebut bisa dijumpai. Kemudian bagaimana morfologi dari akarnya, kemudian morfologi dari batang, kemudian morfologi dari daun, buah, biji, dan bunga. Ya. Nah, kenapa sih kok saudara harus mempelajari hal ini? Ya, jadi deskripsi dari suatu tanaman itu sangat dibutuhkan untuk proses determinasi tanaman. Determinasi itu adalah proses identifikasi ya. Jadi memeriksa atau melakukan konfirmasi sampel yang saudara dapatkan itu benar nggak sih paper beetle gitu. Atau misalnya sampel yang saudara dapatkan itu benar nggak sih daun Psidium guajava atau jambu biji. Nah, konfirmasi ini tentu saja dilakukan dengan merujuk pada studi pustaka. Jadi misalnya begini, misalnya saudara habis survei ke hutan gitu ya, terus mengambil sampel tanaman X gitu. Nah, tanaman X ini saudara masih belum yakin ini tanaman apa ya gitu. Nah, maka untuk mengidentifikasi ya, untuk mendeterminasi ini tanaman apa sih? Ya, maka dilakukanlah proses deskripsi dari tanaman tersebut. Tentu saja kalau tanamannya itu masih unidentified ya, maka yang dibutuhkan nggak hanya satu bagian tanaman saja, yang dibutuhkan lengkap bagian tanaman tersebut mulai dari akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian bunga, buah, biji itu dibutuhkan. Jadi semua sampel tadi ya akan dicek bagaimana bentuk morfologinya. Kemudian akan dicocokkan dengan textbook ya atau dengan data yang ada di monografi. Tentu saja sebelum mencocokkan itu harus tahu dulu, harus at least prediksi ya, kira-kira tanaman ini dari family apa gitu, dari family Liliaceae kah atau Ranunculaceae kah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih jelas lagi, paling tidak ada deskripsi ini dari genus apa ya, misalnya saja genus Moraceae, misalnya saja family Moraceae. Tanaman family Moraceae itu ada beberapa genus ya. Ada genus Morus, kemudian ada genus Artocarpus. Nah, antara genus Morus dan genus Artocarpus itu ciri khas dari morfologinya beda, meskipun mereka satu family ya. Jadi harus tahu dulu ini family apa, kemudian perkiraan ya, kemudian ini genus apa ya. Baru kemudian nanti akan dicek ya oleh botanis. Kemudian setelah dicek bagaimana morfologi dari masing-masing bagian tanaman tersebut, baru di cross check atau dicocokkan dengan data di monografi. Oh, ternyata ini adalah tanaman misalnya Morus alba, atau ternyata ini adalah tanaman Artocarpus heterophyli. Itu kurang lebih tujuan akhir ya dari saudara mempelajari botani farmasi. Nah, selain itu, tujuan akhir dari mempelajari botani farmasi ini adalah saudara kan sudah mengenal ya bagaimana bentuk-bentuk morfologi dari daun, kemudian dari batang, buah, dan biji ya. Nah, dari situ itu saudara bisa mengetahui
Gimana sih ciri khas dari dari daun tanaman family Solanaceae itu? Atau gimana sih ciri khas dari buah ya tanaman family Moraceae? Mereka termasuk buah tunggal atau buah majemuk ya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian untuk perkuliahan hari ini adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah deskripsi tentang perawakan tumbuhan atau habitus, kemudian tentang akar, batang, daun, kemudian bagian yang lainnya ya, bisa juga rizom ya atau bulbus, kemudian tentang bunga, buah, dan biji. Oke, kita masuk pada perawakan tumbuhan atau habitus ya. Habitus dari tumbuhan itu ada beberapa macam. Ada tumbuhan yang berupa pohon, tumbuhan yang besar ya kayak pohon pinus tuh berupa pohon. Kemudian berupa perdu, semak, dan terna. Kemudian usia dari tanaman. Usia dari tanaman itu ada yang usianya menahun. Kalau pohon itu pasti dia usianya menahun. Ada juga yang annually atau tahunan, ada yang 2 tahunan. Nah, tanaman-tanaman yang hidupnya itu menahun ya, ada juga yang hidupnya itu menahun tapi pada musim-musim tertentu dia akan mati gitu. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang seperti itu mereka punya cadangan makanan di akarnya ya. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang punya bagian selain akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Ya, misalnya tanaman yang di akarnya ada umbi atau ada rizom atau rimpang, kemudian ada bulbusnya. Kemudian uraian singkat mengenai tempat tanaman tersebut tumbuh atau ekologinya. Jadi tanaman tersebut itu bisa tumbuh di daerah yang seperti apa ya? Apakah di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan sekian, kemudian paparan sinar matahari berapa jam perharinya gitu? Ataukah di daerah yang subtropis pada musim tertentu gitu? Ataukah dia tumbuh di sepanjang pantai, di daerah tanah yang berpasir, atau di tanah yang berkapur, kemudian berapa ketinggiannya di atas permukaan laut gitu ya. Kayak misalnya bawang putih ya, Allium sativum gitu. Allium sativum itu sangat bagus tumbuh di daerah yang dingin ya. Kemudian misalnya juga daun mint gitu lebih bagus tumbuh di daerah yang tempatnya tinggi dari permukaan air laut. Oke, kita masuk tentang deskripsi akar ya. Yang dideskripsikan pada akar itu adalah yang pertama susunan akar ya. Dia akar tunggal atau akar serabut ya. Jadi ini kalau misalnya tanamannya itu berupa pohon ya, maka nggak perlu dicabut semua gitu satu pohon besar gitu ya. Kalau dia berupa pohon berarti akarnya adalah akar tunggang ya. Nah, sebenarnya kan dari bentukan tanamannya kita bisa memprediksi ya tanaman ini dikotil atau monokotil. Kemudian kalau dikotil dia berarti akar tunggang, kalau monokotil berarti dia pasti kemungkinan akar serabut ya. Kalau misalnya saja mengidentifikasi jenis palem-paleman gitu ya. Nah, kalau misalnya tumbuhannya besar kan tidak mungkin ya kita cabut ya. Maka bisa diprediksi dari bentuk tanamannya itu, akarnya ini bentuknya apa gitu. Kemudian kalau akar tunggang ada atau tidak, bagaimana percabangannya, kemudian bentuk dan sifatnya, kemudian dicek lagi akar cabangnya, jumlahnya, susunannya, besarnya ya. Kemudian kalau akar serabut juga dicek susunan dan ukurannya. Kemudian batang. Deskripsi tentang batang ini meliputi yang pertama ada atau tidaknya batang pokok ya. Kemudian batang pokok itu batang yang utama ini ya. Kemudian jauh atau dekat terkait dengan percabangannya. Kemudian arah tumbuh dari batangnya, dia tegak ya, ataukah berbaring ya, ataukah merayap ya, ataukah memanjat, membelit dan seterusnya. Kemudian bentuk dan bagian yang lain ya, bentuk batangnya itu bulat atau persegi ya. Ada kan tanaman kayak misalnya markisa ya, Persia itu bentuk batangnya itu persegi ya. Kemudian ataukah bentuk batangnya segitiga.
Kemudian dia bersisik atau tidak, jadi ada bulu-bulu batangnya atau tidak. Kemudian ada kelenjarnya, ada getahnya atau tidak. Setelah batang, yaitu selanjutnya adalah deskripsi tentang daun. Ini terutama susunan daun ya. Yang pertama daunnya itu tunggal atau majemuk. Kemudian kalau dia majemuk, ya majemuknya itu seperti apa. Lalu daunnya itu menjari atau menyirip. Kemudian kalau dia rangkap ya, maka rangkapnya itu genap atau gasal. Kemudian daun sempurna atau daun tidak sempurna gitu. Masih ingat kalau daun sempurna berarti dia harus punya bagian apa saja. Kemudian tata letaknya. Tata letaknya itu berseling ataukah tersebar ya. Kemudian alat-alat tambahan, apakah dia punya daun penupu ya. Kemudian ukurannya seperti apa. Nah, kalau misalnya daun tunggal ya, maka saudara harus memberikan deskripsi yang pertama terkait dengan upih daun ya. Itu bentuknya seperti apa, kemudian ukurannya ya. Kemudian upih daunnya itu upih daun yang terbuka atau yang memeluk batangnya. Terus tangkai daun, ada atau tidak tangkai daun ya. Dia punya tangkai daun atau langsung nempel di batang daunnya itu. Kemudian helai daun. Nah, helai daun itu juga harus dijelaskan. Bangun daunnya itu seperti apa? Apakah bulat, apakah jorong, atau memanjang? Terus susunan tulang daunnya. Apakah menjari, menyirip, sejajar ya? Kemudian bagaimana bentuk pangkal daunnya? Terus bentuk tepi daunnya, rata atau bergerigi ya? Kalau dia bergerigi itu bergerigi yang seperti apa? Berlekukkah, bercangkap atau berbagi. Terus tebal daun ya, kemudian dia punya rambut daun atau tidak gitu. Kemudian kalau daun majemuk itu saudara sebutkan juga ibu tangkai daun ya, kemudian cabang tangkai daun, kemudian anak daun. Nah, ini berapa bagian yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya pada saat mendeskripsikan tentang akar, batang, dan daun tadi, ada bagian-bagian dari batang yang belum disebutkan, maka saudara sebutkan juga ya. Misalnya ya, kuncup batang gitu ya. Nah, dia jenis kuncupnya apa? Kemudian batangnya, cabangnya itu membelit ya, atau lurus gitu. Terus punya duri atau tidak. Kemudian berikutnya adalah bunga. Yang pertama adalah susunan dan tempatnya. Bunga tunggal atau bunga majemuk. Terus letaknya itu di ujung batang. Jadi kan memang ada ya tanaman yang satu batang itu satu bunga ya. Atau di ketiak daun ya. Kemudian cara penyerbukannya seperti apa? Oke, ini adalah salah satu contoh deskripsi bagian bunga tunggal ya. Jadi yang pertama adalah daun pelindung, kemudian tangkai bunga, kemudian daun-daun pembalut, kemudian kelopak tambahan, kemudian kelopak bunga ya, terus mahkota bunga, benang sari, dan juga putik ya. Jadi semua bagian tersebut dijelaskan bagaimana deskripsinya. Kemudian bagian-bagian dari benang sari ini dijelaskan juga tangkai sarinya, perlekatannya, bentuknya, kemudian kepala sarinya itu bentuknya seperti apa, dia jumlah ruangnya berapa, kemudian tangkai sarinya itu duduk di mana ya. Terus putik itu juga dijelaskan jumlahnya berapa, susunan dan bentuk ukurannya. Kemudian bagian-bagian yang lain seperti bakal buah ya, tangkai putih, kepala putih, kemudian diagram dan rumus bunga ya. Nah, untuk bunga majemuk, saudara jelaskan dia bunga berbatas atau bunga tidak berbatas ya. Terus bentuk bunganya ya, bunga bulirkah, bunga tandankah, bunga payungkah, kemudian tempat dan ukurannya. Berikutnya adalah tentang buah ya.
buah ini saudara sebutkan dia buah sejati, buah semu, buah kering, buah berdaging ya, kemudian buah tunggal atau buah majemuk ya. Kemudian warnanya ketika masih muda itu dia warnanya apa, kemudian ketika sudah masak dia warnanya apa. Terus tambahin juga dapat dikonsumsi atau tidak. Yang terakhir adalah tentang biji. Ini saudara jelaskan terkait dengan jumlah biji dalam buah. Kemudian apakah dalam tiap ruang itu ada satu biji? Kemudian bentuk dan ukurannya ya. Terus inti biji atau bentuk lembaga. Itu bentuknya lurus ataukah bengkok ya. Terus dia punya putih lembaga atau tidak. Nah, ini adalah salah satu deskripsi dari tanaman. Yang pertama adalah Piper beetle ya atau daun sirih ya. Kita lihat di sini dia masuk family Piperaceae, genusnya Piper, kemudian spesiesnya adalah Piper beetle. Nah, nama umum ya, jadi dia lebih sering dikenal dengan sirih. Kemudian ada juga nama daerah atau nama lokal. Nah, setiap tanaman ini pasti punya nama lokal ya atau nama daerah. Jadi, misalnya saja sirih itu di Sumatera dikenal dengan ranup atau sereh atau beluh ya. Kemudian di Jawa dikenal dengan daun suruh. Kemudian di Bali dikenal dengan nama base gitu. Nah, kenapa ini bisa harus disebutkan juga? Ya karena bisa saja ya ketika saudara menyebutkan daun sirih di orang Nusa Tenggara gitu misalnya mereka nggak akan kenal. Kemudian ini adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini habitusnya ya, dia tanaman perdu dan merambat. Akarnya adalah tunggang, bentuknya bulat, warnanya coklat kekuningan. Batangnya itu berkayu, bulat dan berbuku-buku ya. Jadi ada sekat kerat batangnya. Kemudian daunnya tunggal, bulat panjang, pangkalnya bentuk jantung, ujungnya runcing, tepi daunnya rata ya, tidak bergerigi. Terus panjang daunnya antara 5-8 cm, bertangkai ya daunnya, tidak langsung menempel di batang. Permukaannya halus dan menyirip. Terus bunganya ini merupakan bunga majemuk ya. Bentuknya bulir, dia punya daun pelindung, bentuknya bulat panjang ya. Terus dia punya benang sari 2, kemudian punya kepala putih 3-5. Untuk buahnya itu adalah buah buni, warnanya bulat, bentuknya bulat dan warnanya hijau keabu-abuan. Nah, itu tadi adalah contoh terkait deskripsi dari suatu tanaman ya. Nah, tugas saudara pada pertemuan kali ini adalah saudara mencari satu jenis tanaman di sekitar tempat tinggal saudara, boleh tanaman apa saja ya. Kemudian buatlah deskripsi dari tanaman tersebut. Jadi ketika memilih at least paling tidak tahu nama lokal dari tanaman tersebut gitu ya. Nah, dari nama lokal itu saudara bisa search di Google. Jadi masukkan saja nama lokalnya, terus tulis saja nama ilmiah dari apa gitu. Nanti akan keluar nama latinnya, nama ilmiahnya apa ya. Nah, dari tanaman tersebut saudara deskripsikan habitusnya gitu ya. Kemudian bagaimana morfologi dari akar, batang, daun, kemudian bunga, buah, dan biji. Pada saat mendeskripsikan itu saudara lengkapi dengan gambar. Jadi misalnya daunnya itu adalah daun tunggal, kemudian pangkal daunnya itu berbentuk hati, kemudian daunnya itu bergeriginya yang tipe bercangap, ya. Kemudian tulang daunnya itu menjari, itu disertai dengan gambarnya sehingga bisa terlihat jelas ya bagaimana morfologinya. Begitu pula dengan bunga, buah dan biji ya, termasuk juga dengan batang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tanamannya itu berupa pohon gitu?
berupa pohon ya saudara lampirkan gambar sedapatnya ya. Kalau misalnya akarnya kan nggak mungkin ya dicabut gitu ya. Jadi nggak apa-apa, akar nggak usah dilampirkan gambarnya, tapi deskripsinya tetap harus ada. Terus batang masih bisa difoto, daun, bunga, buah, biji masih bisa difoto. Nah, gimana kalau misalnya pas tanamannya tidak berbunga atau pas lagi tidak berbuah dan lagi nggak punya biji gitu. Nah, maka saudara bisa mencari data, melengkapi datanya, jadi search di Google ya. Tentu saja harus tahu nama ilmiahnya terlebih dahulu ya. Jadi di Google nanti juga harus cari gambarnya ya, bentuk bunganya seperti apa, terus bentuk bentuk buahnya dan bijinya itu seperti apa ya. Ini deskripsi tanaman dilengkapi dengan gambar dari setiap bagian ya. Kemudian tugas ini diketik dan dikumpulkan pada hari Senin depan tanggal 17 Mei 2021. Ini merupakan tugas individu ya. Nah, apakah antar mahasiswa boleh sama tanamannya? Ya, boleh gitu. Jadi misalnya di rumahnya si A itu adanya daun sirih ya, terus di rumahnya si X itu juga adanya daun sirih. Sorry, daun sirih nggak boleh ya, sudah saya pakai contoh. Misalnya di rumah si A adanya daun lidah buaya ya, aloe vera. Pohon lidah buaya atau aloe vera. Terus di si B itu juga ada lidah buaya. Boleh, tidak apa-apa demikian gitu ya. Jadi tugasnya diketik, terus nanti diupload di VLM. Nah, ini tugas individu. Kemudian untuk minggu depan kita kurang 2 kali tatap muka lagi ya. Itu saudara presentasi ya, ini presentasinya dalam bentuk kelompok ya. Jadi setiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok memilih 3 jenis tanaman dari satu family ya. Jadi misalnya kelompok 1 memilih tanaman dari family Liliaceae. Kemudian kelompok 2 tanaman dari family Moraceae. Kelompok 3 tanaman dari family Polygonaceae. Kelompok 4 tanaman dari family Leguminosae. Nah, maka dari masing-masing family tadi saudara cari 3 contoh tanaman obat. Jadi nggak ngasal pokoknya tanaman yang masuk Liliaceae gitu enggak, tapi tanaman dari family Liliaceae yang digunakan sebagai pengobatan. Atau dari Moraceae ya, saudara cari 3 contoh tanaman dari family Moraceae yang digunakan sebagai pengobatan ya. Misalnya kalau dari tanaman family Moraceae ada Morus alba, kemudian Morus nigra, ada Artocarpus heterophyli, ada Artocarpus cempedan. Kemudian kalau dari tanaman Leguminosae ada Disinmax ya, dan seterusnya. Jadi satu family itu saudara cari 3 contoh tanaman obatnya ya. Dan antar kelompok harus beda family-nya. Kemudian masing-masing kelompok menjelaskan deskripsi dari setiap tanaman ya. Nah, harapannya dari deskripsi tersebut saudara bisa membuat kesimpulan. Jadi kalau tanamannya itu family Moraceae itu bentuk daunnya itu kayak gimana sih? Tepi daunnya itu rata atau bergerigi. Kalau dia bergerigi itu tipe bergerigi yang seperti apa? Yang bercangapkah atau berbagi ya? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, setiap satu family tanaman itu mereka pasti punya ciri khas dari morfologi masing-masing bagian tanaman ya. Jadi daun antara tanaman family Moraceae, kemudian Leguminosae, kemudian Liliaceae itu pasti berbeda. Kalau tanaman family Leguminosae itu daunnya bentuknya bulat, kemudian bagian dasar bunganya itu hati, terus bunganya tepi daunnya itu pasti rata ya. Tapi beda lagi kalau dengan tanaman family Moraceae ya, tepi daunnya itu pasti bergerigi. Nah, itu bergeriginya yang seperti apa?
kemudian bunga ya. Nah, begitu juga dengan bunga, buah, dan biji ya. Dalam antar satu family dengan family yang lain itu pasti beda karakteristik dari bunga, buah, dan bijinya ya. Kemudian tugasnya ini nanti menjadi tugas presentasi ya. Jadi yang diupload di VLM nanti adalah PPT-nya. Kelompok 1-2 itu presentasi pada tanggal 17 dan kelompok 3-4 presentasi tanggal 24 Mei ya. Dan jangan lupa pada saat mendeskripsikan itu saudara tampilkan juga gambarnya ya. Sehingga jelas itu nanti misalnya bunganya itu bunga majemuk atau buahnya itu juga buah majemuk. Nah, itu yang kayak gimana sih bentuknya seperti itu ya. Nah, kurang lebih demikian untuk materi perkuliahan pada hari ini ya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan ya untuk deskripsi dari tanaman, yaitu saudara bisa cari di sini juga, saudara bisa baca di sini inventaris tanaman obat Indonesia. Ini deskripsi tanamannya cukup jelas ya. Sekian untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.